Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azza Uli Nikmah akan menyampaikan materi mengenai sistem pendidikan nasional. Pertama, pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani sistema yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Zahra Idris mengukuhkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak secara acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. Istilah sistem juga dipakai untuk merujuk beberapa pengertian. Misalnya, sistem dapat dipakai untuk menunjukkan suatu gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi sehingga membentuk kesatuan yang logis. Misalnya, sistem pemerintah demokrasi. Jadi, sistem itu dapat menunjukkan suatu kumpulan gagasan atau ide yang merujuk untuk sesuatu. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sistem merupakan suatu komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling berhubungan secara fungsional dan memiliki tujuan atau untuk menghasilkan sesuatu. Selanjutnya, pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, pendidikan sebagai suatu sistem mempunyai 3 proses, yaitu masukan, proses usaha, dan keluaran atau hasil. Masukan yang dimaksud masukan di sini adalah peserta didik, ya, maksudnya kayak peserta didik masuk untuk sistem pendidikan. Proses usaha itu mencakup pendidik, mencakup sekolah, mencakup kurikulum dan buku-buku. Sedangkan keluaran atau hasil adalah kelulusan. Jadi kan proses pendidikan anak didik masuk, proses usaha, dalam proses usaha kan terdapat sekolah, kurikulum, guru, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hasil, yaitu saat siswa atau peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Nah, untuk dapat mencapai suatu sistem tersebut ada 12 komponen pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan dan prioritas. Tujuan dan prioritas dalam sistem pendidikan berfungsi untuk mengarahkan kegiatan dalam sistem tersebut dan berisi informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan kita. Jadi tujuan dan prioritas itu berisi tentang apa sih yang akan ingin kita capai dan yang dijadikan sebagai pedoman atau tolak ukur bila terjadi sesuatu. Kedua, peserta didik. Peserta didik berfungsi sebagai belajar atau seorang yang diajar. Nah, dalam sistem pendidikan, peserta didik ini adalah seseorang yang mengalami proses. 3, manajemen atau pengolahan. Nah, fungsi dari manajemen atau pengolahan di sini adalah mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan itu sendiri. Nah, biasanya kan pasti ada akreditasi. Nah, akreditasi itu berarti termasuk dalam manajemen atau pengelolaan. 4, struktur dan jadwal waktu. Nah, struktur dan jadwal waktu dalam sistem pendidikan berfungsi untuk mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Contohnya pembagian waktu ujian, pembagian waktu liburan, pembagian waktu masuk, pembagian waktu UTS. Kelima, isi dan bahan ajar. Nah, isi dan bahan ajar ini tentu saja sesuatu yang diajarkan atau disampaikan oleh pendidik untuk peserta didik. Selanjutnya adalah guru dan pelaksana. Guru dan pelaksana tersendiri berfungsi menyediakan bahan pelajaran atau yang menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. Ketujuh, alat bantu belajar. Alat bantu belajar ini dapat berfungsi untuk menjadikan pendidikan lebih menarik dan bervariasi. Contoh alat bantu belajar seperti proyektor, dapat membuat animasi sehingga itu dapat mempermudah proses pendidikan. Selanjutnya, fasilitas. Fasilitas di sini adalah sebagai wadah atau tempat dari tempat belajar itu sendiri, seperti sekolah, laboratorium. Dan selanjutnya, teknologi. Teknologi berfungsi untuk memperlancar dan meningkatkan hasil guna pendidikan. Teknologi juga dimaksudkan agar sistem pendidikan berjalan lebih efisien dan efektif, ya, seperti teknologi sekarang. Dulu belum ada proyektor, sekarang bisa menampilkan pembelajaran dengan animasi atau interactive learning, ya, dengan adanya teknologi itu sendiri. Selanjutnya, pengawasan mutu berfungsi untuk membina peraturan-peraturan dan pendidikan. Nah, kita harus mempunyai pengawasan mutu untuk dijadikan sebagai standar pendidikan kita dalam proses sistem pendidikan itu sendiri. Intinya penelitian fungsinya adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan menampilkan sistem pendidikan. Nah, setiap waktu pasti kan ada
namanya teknologi atau perubahan-perubahan masalah-masalah penelitian itu tuh berfungsi untuk mengevaluasi, meneliti apakah itu cocok untuk sistem pendidikan tersebut atau tidak. Selanjutnya biaya di sini untuk melancar proses pendidikan itu sendiri dan menjadi penunjuk tentang efisiensi sistem pendidikan. Nah, dalam sistem pendidikan itu tentu kita memerlukan biaya baik untuk buku, untuk fasilitas dan untuk lain-lainnya. Selanjutnya pengertian pendidikan nasional. Menurut Sunaria, pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri atas landasan yang dijauhi oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Jadi, pendidikan nasional berarti pendidikan kita itu berdasarkan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan undang-undang. Sementara itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah suatu usaha untuk membimbing warga negara Indonesia menjadi pribadi-pribadi yang berpancasila dan berketuhanan berdasarkan masyarakat dan mampu membudidayakan alam sekitar. Jadi menurut Departemen Pendidikan, pendidikan nasional itu berarti pendidikan yang dijiwai dengan ketuhanan, yang berpancasila, dan akhirnya nanti juga dapat membudayakan masyarakat atau sosialnya di sekitarnya juga. Selanjutnya, dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 2 berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi, pengertian pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang 1945 yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, dan nantinya juga akan kembali, maksudnya kita abdikan, kebudayakan kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Terima kasih.